Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa tanah air Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bicara mengenai dunia saat ini, apa yang telah terjadi? Apa yang membuat kita khawatir saat ini? Ya, betul. Pasti kita semua sedang mengkhawatirkan mengenai coronavirus atau COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan di negeri China, yang dicurigai berasal dari hewan liar yang dikonsumsi oleh manusia hingga menimbulkan penyakit. Yang sekarang virus itu sudah sampai di Indonesia. Maka dari itu kita wajib untuk waspada, berhati-hati. Tapi bukan berarti kita harus panik. Bicara mengenai sedikit menengok ke Italia, bicara tentang Italia, saat ini orang-orang hanya bisa pergi hanya untuk keperluan darurat dan dengan pengawasan yang sangat ketat. Mulai naik signifikan. Cuma beberapa yang kena, yang meninggal pun hanya orang-orang tua saja yang memang udah punya penyakit. Hidup seperti biasa aja lah, pacaran, nongkrong bareng temen, jalan-jalan ke mall, lanjut. Tahap ketiga, jumlah kasus meningkat dengan cepat, berlipat ganda dalam satu hari. Tingkat kematian pun bertambah. 7 Maret, lebih dari 5.000 kasus positif COVID-19. Zona merah diberlakukan di Italia. Wilayah yang dikarantina hampir 25% dari luas Italia. Sekolah dan universitas tutup, tapi tempat kerja, bar, dan restoran masih buka. Sementara itu, 75% wilayah lain masih menganggap enteng COVID-19. Anjuran mencuci tangan ada di mana-mana, tapi sekadar anjuran dan tak banyak yang melakukan. Tahap 4, jumlah kasus meningkat pesat. Sekolah dan universitas ditutup selama sebulan. Darurat nasional pun diberlakukan. Rumah sakit menambah kapasitas, seluruh kamar dibersihkan untuk memberi ruang bagi pasien COVID-19. Tapi tak ada cukup dokter dan perawat. Ada terlalu banyak kasus pneumonia, terlalu banyak pasien perlu ICU, tapi ruangannya sudah habis, ventilator habis. Pada titik ini seperti kondisi dalam perang. Dokter harus memilih siapa yang akan diobati berdasarkan peluang bertahan hidup. Itu berarti pasien lanjut usia dan punya penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, stroke tidak masuk prioritas karena tidak ada lagi ruang. Sistem layanan kesehatan seketika runtuh. Semua bisnis masih dibuka, karena jika tidak, ekonomi negara akan runtuh. Menengok ke Italia, di sana orang-orang hanya bisa pergi hanya untuk keperluan darurat dan dengan pengawasan yang sangat ketat. Semua bisnis masih berjalan, karena kalau tidak, ekonomi negara akan runtuh. Sebelum semakin kejam corona datang ke Italia, di sana semula orang-orang hanya berpikir, paling cuman flu biasa, gak mungkin saya sampai positif. Mereka masih melakukan kegiatan aktivitas seperti biasa. Lalu, di tanggal 25 Februari 2020, ada 75 orang yang positif corona. Itu di Italia. Lalu sebagian warganya berpikir yang meninggal hanya orang tua saja yang sudah pada dasarnya memiliki penyakit bawaannya. Dan mereka bilang, kita hidup biasa aja lah, masih jalan-jalan, masih keliling-keliling, hilir mudik kesana kemari, nongkrong, shopping sana sini. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Hingga hari demi hari, kasus kematian semakin bertambah. Mencapai 2.313 yang positif corona per hari. Dan kini kasus corona terjadi di Indonesia. Mulai ada ketakutan. Mulai orang-orang memakai masker, sarung tangan. Tapi kenapa? Masih ada saja
anak-anak dan orang tua yang sok jagoan masih pergi ke sana ke sini. Semakin hari, orang positif corona semakin bertambah. Dan ini serius, bukan main-main. Anggap saja kita sedang melawan monster yang sangat besar bernama corona. Maka dari itu, saya mohon kita semua tidak usah keluar rumah dulu jika keadaan memang tidak darurat. Di Italia, kini sudah melebihi dari rekor China. Bagaimana dengan Indonesia? Kita semua yang akan menentukan jawabannya. Tergantung dari seberapa usaha kita. Di Italia saat ini sudah melebihi dari rekor China. Bagaimana dengan Indonesia? Anda sendiri yang akan menentukan jawabannya. Bagi pasien positif yang tidak mau mengkarantina diri, maka ia dituntut sebagai kasus pembunuhan dan dihukum sampai 12 tahun penjara. Saat ini di Italia, yang keluar rumah tanpa surat izin dari polisi, maka ia didenda sebesar 3,3 juta rupiah. Mari memulai kekompakan dengan membagikan informasi ini. Mari di rumah aja, mari belajar dari Italia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari memulai kekompakan dengan membagikan informasi ini. Di rumah aja, mari belajar dari Italia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mampu, silahkan bantu yang tidak mampu. Mari kita tingkatkan doa dan perbanyak ikhtiar. Semoga badai corona ini cepat berlalu. Tidak keluar rumah kecuali sangat penting, dan ini saatnya kita mulai solidaritas. Waspada boleh, panik jangan. Yuk kita lakukan pencegahannya dengan cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun antibakteri, hindari pertemuan dengan orang lain, hindari keramaian, lalu siapkan hati yang tenang dan pikiran yang sehat, dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur dan juga jangan lupa untuk bahagia. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Regina Vina Martanegara. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.